Pendidikan bukan hanya tentang menghafal atau mendapatkan nilai, tapi tentang membuka cakrawala, menggali potensi, dan membentuk masa depan. Setiap langkah belajar adalah investasi untuk diri sendiri dan dunia yang lebih baik. Jadikanlah pendidikan sebagai jembatan menuju impian. Baiklah teman-teman, saya di sini Rais Musyarraf dan Edi Suito akan memaparkan sebuah perbandingan pendidikan antara SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 6. Mari kita lihat sama-sama. Perkenalkan dulu, saya dari Universitas Jambi dari program studi pendidikan agama Islam atas nama Edi Suito. Dengan di tugas dari dosen tersebut disuruh meneliti ke sekolah wawancara. Adapun pertanyaan yang pertama itu mengenai tentang kurikulum. Kenapa kurikulum? Kalau boleh saya tahu, mungkin kita mengetahui kurikulum di Indonesia ini sudah berubah berganti itu sebanyak kurang lebih untuk 13 kali. Baru saya tahu kurikulum apa yang sudah digunakan sekarang. Sekarang kurikulum Merdeka di tahun pertama untuk meluluskan yang menggunakan kurikulum. Kemarin masih K13, yang tahun ini baru mau kurikulum Merdeka. Tahun ini berikutnya. Tahun yang sebelumnya itu menggunakan kurikulum K13. Itu tujuan utama sekolah ini dan aktif itu motivasinya ini ya, di sini saya sekolah pesan yang berkepribadian unggul, wawasan kebangsaan cerdas, komprehensif, siap memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, siap menjalani kehidupan menjadi bagian dari musuh. Selanjutnya visi dan misi di sekolah. Visi dan misi yang juga di sini. Itu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, bertanggung jawab, mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berprestasi, berkebinekaan global dan peduli lingkungan. Kira-kira visi misi ini berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak? Saya kita melihat kenyataannya itu para siswanya itu atau alumni itu kira-kira diusahakan sesuai. Oke, selanjutnya pembiayaan. Bagaimana sistem pembiayaan di sekolah ini? Apakah ada bantuan dari pemerintah atau staff? Masalah pembiayaan semuanya menggunakan dana bos. Tidak dengan volunteer, tidak dengan aktif. Jadi kegiatan-kegiatan yang spektakuler itu Kan sekarang bukan pemerintah sedang mengadakan efisiensi, apakah itu berpengaruh pada biaya sekolah? kalau efisiensi yang dimaksud sebenarnya kan bukan efisiensi untuk mengurangi dana, cuman efisiensinya kan sebenarnya nih untuk membantu supaya kegiatan-kegiatan itu yang benar-benar memang itu penting untuk dilakukan. Efisiensinya sebenarnya itu untuk nggak ada sih kalau di sekolah kok nggak kelihatan. Nah kegiatan sekolah kan dari dulu efisien, nah dananya sedikit ya. Efisien terus di sekolah menghemat. Oke, pertanyaan selanjutnya itu adalah keadaan peserta didik yang berapa jumlah siswa saat ini yang berada dan berapa rombongan belajar? Kira-kira Siswa seluruhnya 871 atau 71 ya? rombelnya ada 25 guru yang PNS sekarang yang ASN ya sekitar 30-an. Nah sisanya itu guru honor dan P3. Next.
Sekarang sejarah sekolah ini sekilas saja. Mungkin tahun berapa didirikan sekolah ini? Berapa ya didirikan? 1986. Pengaruh media sosial terhadap sebagai apakah penggunaan media sosial ini dapat dipengaruhi gitu, atau pengaruh secara Sangat mempengaruhi. Itu aja yang sih. banyak minusnya di menurut saya. Ya, tergantung siswanya. Kalau siswanya itu memang dia sudah mampu untuk memilih, memilah, menentukan penggunaan media sosial, tapi kan namanya siswa pasti banyak yang belum paham untuk menentukan media mana yang harus kita pahami, yang harus kita pakai. Tentu mereka mencari yang mudah ya dapat kan, kayak game dan main kartun gampang dibandingkan untuk mencari ilmu melalui memang karena sekarang zaman AI. Kok aneh bisa banyak kok. Mungkin bisa lebih banyak lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada guru dan semoga sekolahnya terus cari ya, dan kami juga mohon doanya supaya mudah-mudahan tugas kami diberikan lancar Dan lancar ya. terus. Tiga gitu. Jadi Oh iya. kedatangan kami di Masa sini tujuan kirain wawancara. tadi kan ini. Ya anak ini tuh banyak orang. Yang pertama itu tentang Tapi kan akhirnya bulan. kira-kira kurikulum apa yang digunakan sekarang dan bagaimana penerapannya. Karena kita sekolah penggerak angkatan 1, jadi kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum soal sejarah mereka. Dia punya motor. Terus kemudian yang kedua itu tujuan sekolah. Kalau si Parel Kira-kira apa visi dan misi sekolah ini dan apakah ada program unggulan? Kalau program unggulan kita nggak sekolah nggak perlu ya program unggulan ya. Keisian itu lebih sekarang kan nggak ada lagi. Nah ada itu sekarang itu sesuai dengan sekolah penggerak. Kita sekarang itu visi misinya menjadikan siswa Sama kami lebih janji itu dengan profil pelajar itulah kan yang rombongan dia tuh yang Jadi akhirnya kalau kita guguran itu di rombongan Farhandika tuh kan. siswa sekarang, nah itu kira-kira sesuai dengan kalau kita presentasikan ya dari 100% belajar di sekolah manapun. Baik, kemudian selanjutnya itu Pengaruh lingkungan. pengaruh. Jadi Pengaruh lingkungan dan tuntutan zaman itu. Kenapa saya bilang zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu? Zaman dulu kami emang ujian pakai kertas sama pena. Otomatis kita belajar membaca, kita belajar itu ya. Pas kan enggak, kami gunakan berarti kalau pembiayaannya kita pembiayaan ada dulu ada dua. Satu kita berbeda Mapila ya 5 tahun yang lalu itu ada namanya pos reguler, kemudian yang kedua ada namanya pos kinerja. Tapi setelah berakhirnya SK sekolah penggerak maka kemudian tidak ada lagi bisa hanya pos reguler. Kita nggak ada komite. enggak ada. Kalau sekarang pemerintah sudah mengundang efisiensi, apakah berpengaruh kepada biaya? Berpengaruh banget. Contoh penggunaan CMS pada Demkor sebenarnya kalau dibilang itu efisiensi, saya rasa itu malah mempersulit ya, mempersulit karena dengan teknologi lah ya. Karena namanya teknologi berbeda dengan manusia ya. Kalau dulu kita masih bisa istilahnya ambil murah dari toko ini misalnya ya. Kita ambil nih. Kalau sekarang enggak, harusnya bekerja sama dengan Sikla. Sementara harga Sikla itu kita tahu sendiri ya. Cuma kali dia tahu Gimana? kalau dia tuh Saya rasa kita aja yang efisiensikan ya, anak-anak mematikan kipas air di sekolah, tapi itu sudah bisa. Tidak terlalu berdampak sih.
dan yaitu jumlah guru. Bagaimana jumlah guru? Jumlah guru kita 78 orang guru. Dan apakah itu termasuk guru P3K dan Iya, sertifikasi? itu masuk juga. Ditambah kalau ditambah dengan tendik, ada ATU, perpustakaan, dan itu semua jumlah kita sama CS dan security 99. Kalau dengan jumlah guru 100 tersebut 78 guru. 78 dan seluruh tenaga kerjanya, ada berapa jumlah rombongan belajar di sekolah? Kita ada 36 rombel. Satu rombel 36 siswa. Satu tingkat 12 kelas. Kelas itu jumlah rombelnya 36 siswa maksimal. Tapi ada sekarang ini ada 36, ada 34, ada 35. Baik, ini sudah kita ketahui berapa gurunya dan berapa rombongan belajarnya. Tadi terkait tentang media sosial, terutama grup WhatsApp, apakah itu sangat berpengaruh? Sama berpengaruh. Jadi kita punya namanya beberapa grup ya. Kebetulan saya juga masuk punya grup WhatsApp bersama guru, kemudian punya grup WhatsApp humas dengan perangkat kelas, punya grup ini kita punya rencana akan di launching pas PPDB dengan namanya siaran ya, grup siaran ya. Mungkin itu saja dari kami. Ada tambahan? Ya. Mungkin bisa jadi dan kami mohon maaf mengganggu waktu ini. Ya, baik teman-teman, jadi tadi kita sudah mewawancarai dari Wakahumas, tapi kita belum mendapati sebuah sejarah daripada sekolah ini. Yang pertama itu ketika saya mencari di sebuah website, SMA Negeri 4 ini ternyata didirikan pada tahun 1978 dan lahan pertamanya yaitu dia mendapati lahan seluas kira-kira sekitar 1 hektar dengan dana dari proyek peningkatan SMA Kanwil Dikbud Provinsi Jambi. Pembangunan selesai pada tahun 1979. Oke, baik teman-teman, sekarang lanjut next kita ke visi misi. Karena tadi kita belum mendapati visi misi dari sekolah ini, dari Wakahumasnya kita belum mendapati. Akan tetapi kita sudah menemukan data atau dikasih data tentang visi misi SMA Negeri 4 Kota Jambi ini. Nah, visi misinya yang pertama adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kita melihat mungkin di zaman sekarang ya, itu moral itu mungkin sudah bobrok gitu. Akan tetapi di setiap sekolah itu pasti menemukan visi misi yang sangat luar biasa. Yang pertama itu tentang iman. Apa artinya keimanan? Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan daya pikir, kalbu, dan fisik secara optimal. Nah, itu yang kedua. Nah, itu dia perbandingan menarik antara SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 4. Jadi, dua sekolah hebat dengan karakter dan keunggulannya masing-masing sama-sama punya tekad kuat untuk mencetak generasi emas di masa depan. Dari suasana belajar, prestasi, sampai visi pendidikannya, kita bisa lihat kualitas pendidikan bukan soal tempat, tapi soal semangat untuk maju. Terima kasih sudah nonton, stay tune, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.